Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada. Di antara pertanyaan yang berkembang dewasa ini adalah, boleh nggak sih kita membayar zakat secara online melalui beragam platform teknologi digital yang ada? Nah, ini memang satu pertanyaan yang saya kira sangat penting untuk kita jelaskan. Karena jangan sampai orang kemudian menjadi ragu berzakat secara online karena menganggap bahwa prosesnya tidak sesuai dengan syariah. Nah, saudara-saudaraku, kaum muslimin rahimakumullah, memang kalau kita bicara transaksi, salah satu tanda bahwa satu transaksi itu berjalan dengan efektif adalah ketika adanya sigot di antara pihak yang terlibat, yaitu ijab dan qabul. Dan para ulama sepakat bahwa yang namanya ijab qabul itu tidak mesti dilakukan melalui tatap muka, tapi dia juga bisa dilakukan melalui berbagai media yang lain. Bisa lewat tulisan, bisa lewat isyarat, ataupun media-media lain yang menunjukkan adanya kesepahaman bahwa transaksi itu dapat dijalankan dengan baik dan semua pihak memahami konsekuensinya. Ini kita bicara dalam konteks transaksi yang sifatnya komersial. Dalam konteks zakat, dia tentu ada sedikit perbedaan dengan transaksi yang sifatnya komersial, di mana zakat ini kan masuk dalam transaksi yang sifatnya sosial. Dan sigot atau ijab qabul ini pada dasarnya tidak menentukan sah tidaknya zakat yang kita lakukan. Akan tetapi untuk kenyamanan kita, maka hal ini perlu kita perjelas supaya kita sama-sama tenang di dalam menjalankan ibadah. Nah, satu hal yang perlu kita pahami adalah bahwa di antara maqasid syariah yang perlu diperhatikan oleh institusi amil resmi seperti Basnas dan LAS adalah mereka harus bisa menyediakan berbagai macam media dan saluran yang membantu para muzaki ini di dalam menunaikan kewajiban mereka. Jadi apapun yang memudahkan seseorang menunaikan kewajiban zakatnya tanpa melanggar hal-hal yang syar'i, maka pada dasarnya hukumnya adalah boleh. Termasuk dalam hal ini adalah membantu memudahkan pembayaran zakat secara online. Karena gaya hidup kita hari ini kan antara lain adalah gaya hidup yang segala sesuatunya dilakukan secara online. Nah, jadi oleh karena itu berdasarkan prinsip ini, maka membayar zakat secara online itu insya Allah tidak bertentangan dengan syariah. Yang terpenting adalah harus diperjelas mekanismenya sehingga muncul kesepahaman di antara muzaki dan amil bahwa yang terjadi adalah transaksi zakat. Nah, apa saja yang harus jelas? Yang pertama, menu pembayaran zakat di platform digital tersebut harus jelas. Jadi nggak boleh ambigu, ini sedekah, wakaf, atau zakat. Harus clear, ini untuk zakat, ini untuk infak, ini untuk sedekah, ini untuk wakaf. Kemudian yang kedua, lembaga penerimanya harus jelas. Karena undang-undang kita menegaskan bahwa lembaga yang berhak mengelola zakat itu adalah Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas dan LAS, lembaga amil zakat yang sudah mendapatkan akreditasi dan pengesahan resmi dari pemerintah. Kemudian yang ketiga, rekeningnya harus jelas. Jangan sampai tidak jelas. Dan rekeningnya kalau bicara pembayaran zakat harus rekening zakat. Dan yang keempat adalah perlunya notifikasi dari lembaga penerima zakat ini sebagai bentuk laporan kepada para muzaki yang sudah menunaikan kewajiban zakatnya. Karena undang-undang kita telah mewajibkan setiap lembaga zakat untuk menerbitkan yang namanya bukti stor zakat. Dan itu bisa disertakan dalam notifikasi email. Ya, sekaligus juga di dalamnya dicantumkan juga ya doa kepada para muzaki yang sudah menunaikan kewajibannya. Nah, selama mekanisme ini bisa dijalankan dengan baik, maka insya Allah menunaikan zakat melalui platform digital teknologi atau dengan kata lain kita berzakat secara online, hukumnya insya Allah boleh dan sah, dan Anda tidak perlu ragu untuk memanfaatkan platform digital ini untuk menunaikan kewajiban kita sebagai muzaki. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.